Salam semesta, apa kabar ya? Ketemu lagi, jangan bosan-bosan. Kali ini di video ini Mas Tong ingin bahas ramalan Shio tahun 2024 untuk Shio monyet ya, Shio monyet. Nah, bagaimana keadaan keuangan, jodoh dan kesehatan untuk Shio monyet? Jadi sahabat-sahabat Mas Ong yang bersio monyet, ini video untuk Anda. Sebelum Mas Ong lanjutkan, jangan lupa lakukan like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasi ya, sehingga nanti ada pemberitahuan dari YouTube kalau Mas Ong menguploadkan video baru ya. Jadi jangan lupa dilakukan ya, sehingga tidak ketinggalan nanti dengan video-video Mas Ong. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan untuk membahas tentang Shio monyet di tahun 2024 itu bagaimana gitu ya. Mungkin kemarin sudah banyak yang nunggu-nunggu nih Shio monyet ya. Shio monyet juga sama seperti Shio kelinci tadi ya. Dia netral, ada di tengah-tengah di antara Shio yang hoki dan Shio yang ciong ya. Jadi ya tergantung kitanya mau bagaimana ke depannya. Oke, untuk masalah keuangan ya, masalah keuangan dari Shio monyet, Mas Ong sudah ngambil 3 kartu ya. Keuangan tahun 2024 untuk Shio monyet itu masih banyak hal yang belum terrealisasi dengan baik ya. Jadi masih menjadi pemikiran, jadi satu apa istilahnya ide ya, menjadi satu hal yang harus selalu masih mengganggu ya. Jadi mungkin sahabat Mas Ong ada yang seorang wira swasta atau seorang bisnismen, itu ada banyak rencana-rencana yang tertunda ya. Jadi mungkin inginnya melakukan usaha ini tapi tidak jadi, ingin melakukan usaha ini tidak jadi dan sebagainya. Memang tekanan di bidang keuangan untuk Shio monyet itu lumayan besar di tahun depan ya. Namun bukan berarti tidak ada perkembangan ya, ada, cuma itu ya perencanaannya banyak yang mandek ya, banyak yang tertunda ya. Banyak sekali persoalan yang muncul, mungkin dari segi partner usaha, modal usaha, mungkin juga dari dari diri sendiri yang kayaknya ragu-ragu ya. Mas Ong melihat banyak keraguan ya, mungkin terlalu banyak hitungannya ya. Kadang-kadang memang ya dalam usaha kita butuh banyak hitungan, tetapi terlalu banyak hitungan jadi ragu-ragu ya, sehingga melangkahnya itu takut-takut gitu. Nah, memang salah satu kelemahan Shio monyet adalah selalu ragu-ragu dan kadang-kadang berubah-ubah pikirannya. Nah, itu yang membuat di dalam seorang pengusaha pun kadang-kadang dia ragu untuk melangkah ya. Jadi banyak rencana-rencana yang akhirnya tertunda, tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, di sini memang Shio monyet harus lebih banyak belajar ya, harus lebih belajar, lebih banyak mencari tahu ya. Kalau misalnya Anda seorang wira swasta ya, belajarlah dari orang yang lebih senior, orang yang lebih ngerti ya. Jangan ibarat orang itu jangan sombong ya, jangan ragu-ragu untuk belajar ya. Mungkin kamu tidak mengerti, belajarlah dari orang yang mengerti, cari tahu sehingga apa yang sudah direncanakan, sudah di planning itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, sebenarnya Shio monyet itu tidak ada terlalu banyak persoalan keuangan di tahun depan 2024. Namun ya itu tadi, karena keraguan-raguan, kebimbangan setiap kali ingin melangkah ya, itu yang membuat banyak bisnisnya yang tidak terlalu jalan di tahun depan ya. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong yang bersio monyet ya, ingin tahun depan lebih bagus secara cuan keuangannya, ayo semangat dan belajar untuk tidak ragu ya. Memang yang namanya usaha itu ada resiko untung dan buntung ya. Nah, tapi kalau kita ragu ya nggak melangkah-melangkah, bagaimana kita bisa untung, bisa cuan gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin usaha bisnis ya, itu bulan yang energinya lumayan bagus untuk Shio monyet tahun depan itu adalah bulan Maret ya, kemudian bulan Mei, itu 2 bulan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya ingin memulai usaha, sudah bisa lepas dari keraguan-raguan, di 2 bulan ini bisa dilakukan misalnya grand opening ya, atau memulai satu usaha yang baru gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Oke ya, secara keseluruhan sebenarnya tidak terlalu buruk, tetapi karena keraguan-raguan itu bisa membuat mandeknya di tahun depan ya keuangan, sehingga
sebaiknya belajarlah dari orang yang lebih senior, orang yang lebih tahu, orang yang lebih mengerti, ya. Jangan apa istilahnya, ya, jangan sombong lah, ya. Coba belajar, ya, dan cari tahu lebih banyak gitu, ya. Kemudian juga buat yang karyawan, ya, ya, fokus saja sama pekerjaan, ya, fokus sama pekerjaan. Jangan terlalu memikirkan urusan yang bukan urusan kamu, gitu, ya. Jadi kemungkinan untuk kehilangan pekerjaan di tahun depan itu ada loh, ya. Jadi bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja kalau kamu yang bekerja di perusahaan atau di kantor, ya. Jadi ya berhati-hati buat yang karyawan, ya. Hati-hati tahun depan 2024. Jangan ngurusin urusan yang bukan kamu. Fokuslah pada pekerjaan, ya. Jadi jangan misalnya bukan urusan kayak sekarang ini banyak sekali orang yang bekerja, ya, sama perusahaan tapi ngurusnya yang lain-lain. Misalnya terlibat di dalam politik, ya. Terlibat di dalam misalnya nuntut yang macam-macam yang nggak jelas di perusahaan, ya. Sehingga akhirnya kamu sendiri yang akan susah nanti, ya. Ikut-ikut hal-hal yang seperti itu, demo-demo yang nggak jelas, yang bukan kerjaan kamu, gitu, ya. Jadi kalau kamu memang bekerja di perusahaan, di pabrik, kantor atau apa, ya udah kerja aja, ya. Jangan ikut urusan yang bukan urusan kamu, sehingga kalau kamu lakukan itu, maka ada kemungkinan kamu akan kehilangan pekerjaan di tahun depan, ya. Berhati-hatilah. Kedua, ya, jangan pindah kerja tahun depan, ya, karena kemungkinan kamu untuk mendapatkan pekerjaan baru itu sangat susah, ya. Jadi fokus saja pada pekerjaan yang ada, jangan yang aneh-aneh lah, ya, sehingga keuangan kamu di tahun 2024 itu bisa stabil, bisa tetap ada, bisa menunjang kehidupan kamu dengan lebih baik, ya. Jadi sudahlah, ya, nikmati yang sudah ada, syukurin yang sudah ada, ya. Jangan yang aneh-aneh, ya, ikutin yang aneh-aneh yang orang-orang ingin kamu seperti ini, ingin seperti ini, ya. Ketika kamu susah juga ditinggal sama mereka. Oke, paham, ya? Sekarang kita lanjut ke masalah jodoh. Masalah jodoh untuk sahabat Mas Oong yang bersio monyet tahun depan. Kalau kamu sekarang dalam keadaan pacaran, berhati-hatilah, ada kemungkinan putus di tahun depan, ya. Banyak persoalan yang kamu belum selesaikan di tahun ini, ya, di tahun sebelumnya, ya, sehingga menjadi bumerang di tahun 2024. Cinta buat sio monyet tahun depan 2024 memang banyak keruwetan di dalam hubungan, ya. Jadi kalau yang sudah pacaran, hati-hati bisa putus di tengah jalan karena persoalan yang tidak selesai dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Sehingga berpindahnya ke lain hati, ya, itu kemungkinan besar, sangat besar, gitu, ya. Jadi yang punya pacar, ya, bukan nakut-nakutin, ya, tapi berhati-hatilah, ya, karena bisa berpindah hati di tahun depan 2024 kalau kalian punya persoalan tidak diselesaikan dengan baik, ya. Apalagi di bulan 7, ya, atau bulan Juli dan di bulan November, 2 bulan ini hati-hati karena di 2 bulan ini energi cinta sangat lemah dan kemungkinan besar bisa terjadi putusnya sebuah hubungan, ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian bagi yang masih sendiri, ya, memang di tahun depan itu belum ada, mungkin sebagian, ya, tidak semuanya, ya, mungkin saja masih sulit untuk mendapatkan pasangan, ya, karena banyak faktor internal yang menjadi penyebabnya. Misalnya kamu itu terlalu banyak milih-milih, terlalu banyak hitungan, terlalu banyak tuntutan, sedangkan diri kita sendiri itu mungkin tidak bisa memenuhi kriteria itu, ya. Jadi banyak orang yang sendiri karena dia menuntut orang lain lebih dari dia sendiri itu tidak bisa menjadi yang lebih baik, ya, sehingga menemukan pasangan menjadi sulit, gitu, ya. Nah, oleh karena itu kalau yang masih jomblo ingin cepat dapat jodoh, udah jangan terlalu banyak nuntut yang nggak jelas, ya. Kamu mau nuntut orang lain, mau pacar mesti ganteng, mesti cantik, apakah kita seimbang, ya kan? Belum tentu, kan? Baik atau apakah kita seimbang. Jadi harus dipikirkan, ya. Jadi buat yang masih sendiri, rubah sifat kita, ya. Coba kita berusaha lebih baik, ya. Tahun depan kemungkinan besar memang bisa mendapatkan jodoh, tetapi itu tadi, ya, kita sendiri mungkin yang menyebabkan putusnya sebuah hubungan. Oke, ya. Jadi buat yang ingin lebih jelas lagi nih tentang keuangan dan jodoh, silakan hubungin Master Ong di Instagram, konsultasikan secara jelas sehingga Mas Ong bisa melihat energinya secara jelas. Ini video sifatnya umum, jadi ini tidak berlaku untuk semua orang.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang kesehatan untuk sio monyet tahun 2024 ya. Kalau tadi sebenarnya sio monyet itu kan Mas Ong udah bilang bahwa sifatnya netral di antara sio yang hoki dan sio yang ciong ya. Jadi kembali kepada diri Anda sendiri, bagaimana Anda melihat masalah, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana merubah diri kita sehingga kita bisa mendatangkan hoki atau sebaliknya ya. Jadi berhati-hati juga di dalam beberapa hal ya, seperti tadi Mas Ong sudah ingatkan di video di sesi yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya tentang kesehatan. Kesehatan cenderung memang lebih lemah tahun depan ya buat sahabat Mas Ong yang bersio monyet. Ya, kesehatan harus lebih diperhatikan karena energinya sangat lemah ya, jadi kemungkinan untuk sakit itu sangat besar ya, baik sakit yang ringan maupun sakit yang berat. Ya, bahkan di sini juga ada kedukaan ya, kedukaan ini bisa datang dari mungkin tidak hanya diri kita sendiri, bisa juga keluarga, saudara, mungkin ada saudara atau keluarga yang mengalami sakit yang cukup parah atau bahkan berita duka dan sebagainya ya. Jadi tahun depan sio monyet memang segi kesehatan itu sangat lemah secara energi, sehingga harus sangat dijaga ya, pola hidup harus sangat dijaga ya, kesehatan sangat dijaga ya. Kemudian ada banyak hal yang menyebabkan dilema ya kesehatan ya. Jadi mungkin ya kadang-kadang kita tidak menjaga kesehatan karena mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita cari cuan, nggak mikirin waktu, nggak mikirin makan, nggak mikirin segala macam, sehingga fokusnya itu hanya cari uang ya, sehingga ya kesehatannya menjadi lemah ya. Ditambah dengan tahun depan juga memang pengaruh cuaca, pengaruh kondisi ya yang tidak terlalu baik buat kita, sehingga kita rentan untuk sakit ya. Nah, kemungkinan untuk sakit untuk sio monyet di tahun 2024 itu di bulan Agustus dan di bulan Desember ya, itu harus sangat diperhatikan ya, karena ada kemungkinan untuk mengalami sakit yang lumayan gitu ya. Jadi lumayan, sehingga kita harus benar-benar jaga ya. Namun penyakit tidak datang begitu saja tiba-tiba ya, tetapi biasanya penyakit yang parah itu adalah penyakit yang sudah ada tanda-tandanya dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kita kurang menjaga kesehatan kita sehingga kita sakit ya. Jadi tidak sakit itu gak mungkin tiba-tiba mendadak ya, kecuali kecelakaan atau yang lain itu bisa gitu ya. Nah, untuk sahabat Mas Ong yang bersio monyet ya, kalau bisa belilah asuransi, misalnya asuransi kesehatan ya buat tahun depan, karena memang akan ada banyak pengeluaran di bidang kesehatan ya, baik sakit ringan maupun sakit berat ya. Jadi kalau kita ada ada keuangan dari recovery dari asuransi, itu lumayan lah membantu kita ya, sehingga tahun depan ini tidak terlalu banyak uang yang boros keluar hanya untuk kesehatan. Oke, demikian untuk kesehatan sahabat Mas Ong yang bersio monyet tahun 2024 secara singkat dan sifatnya general. Sekali lagi Mas Ong tekankan, video ini tidak berlaku untuk setiap orang ya, karena ini energinya diambil secara keseluruhan, sehingga ada yang mungkin pas dengan apa yang Mas Ong nyampaikan, mungkin juga tidak. Jika ingin lebih tepat, memang silakan konsultasikan dengan Mas Ong ya, kontak Mas Ong di Instagram yang ada di video ini ya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi yang real yang sebenarnya. Oke. Salam semesta, salam sehat, salam harmoni, salam cuan. Bye bye.